نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كيف حالكم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah, nasyukurullah, kita memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Di antaranya nikmat yang paling agung, nikmat Islam, nikmat iman, lebih dari nikmat sehat dan kesempatan, ya. Nikmat yang seringkali kita luput untuk mensyukurinya. Sampai Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang seringkali manusia lalai untuk mensyukurinya, kesehatan dan waktu luang. Maka semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur, untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan di antara bentuk kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, maka kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk suatu hal yang bermanfaat. Kita manfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk sesuatu yang amal ibadah, amal soleh. Di antaranya menuntut ilmu ini, ya. Di antaranya kita melaksanakan menuntut ilmu ini, belajar bahasa Arab, itu di antara bentuk kita rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena begitu banyak orang di luar sana, ada beberapa orang yang diberikan sakit, ya, diberikan waktu yang sempit. Maka kalau kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan kesempatan, maka kita harus pandai-pandai untuk bersyukur. Selanjutnya kita kemarin telah masuk di pelajaran yang ketiga, ada salis. Di antara materi yang banyak dibahas di pelajaran ketiga ini adalah tentang kemarin isim tafdil, ya. Di antaranya yang banyak dibahas ini adalah isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isinya di kuasa af'alu, dibentuk dari sifat, bermakna lebih atau paling, ya. Jadi dibentuk dari kata sifat, contohnya kasirun. Dan kemudian ketika dijadikan isim tafdil menjadi aksaru, maka bermakna bisa bermakna lebih, bisa bermakna paling, tergantung bentuknya dan tergantung letaknya. Kapan dia bermakna lebih? apabila bergabung dengan min dan di Apabila bergandengan dengan min di akhir kalimat atau di akhir sebuah kalimat, maka dia bermakna lebih. Contohnya di teks, ya. Abdullahu fi faslina aksaru. Siswa-siswa di kelas kami aksaru. Berarti di akhir kalimat. Berarti situ maknanya adalah lebih banyak. Contoh lain, khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Tulisanku bagus dan tulisanmu ajmalu, lebih bagus. Dan yang bermakna lebih juga bergandengan dengan min. Nah, kalau dengan min itu udah jelas, ya. Sudah jelas sekali dia maknanya lebih. Hamidun atwalu minhu. Hamid lebih tinggi darinya. Dan lain sebagainya. Itu yang bermakna lebih. Kalau bermakna paling, ketika dia bentuknya apa? Mudhaf ilaihi. Atwalu talibin. Sudah jelas. Atwalu talibin. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Dan kemarin tamrin juga sudah, ya, tamrinnya di tamrin 4 kemarin masih tentang yang lebih, ya. Lebih. Tamrin 3 masih bermakna lebih. Ada min. Tamrin 4 juga makna lebih. Kemudian tamrin yang kelima baru bermakna paling, ya. Mana sudah, ya. Muhammadun talibun hasanun. Maka Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Hada azgharu baitin, asgharu talibatin, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat, ternyata isim tafdil itu bisa masuk ke mudzakkar dan masuk ke muannas, dan ternyata sama, isim tafdilnya sama, mudzakkar muannas sama. Muhammadun ahsanu talibin, Aminatu asgharu talibatin, isim tafdilnya sama. Seperti itu. Jadi kalau lebih itu di akhir kalimat atau dengan min, kalau paling bentuknya mudhafun ilaihi. Kemudian lakina sudah belum?
Tamrin ke-6 sudah? Khalas. Khalas. Sudah kemarin ya. Nah, Dan lakina itu min akhwati inna, nah. di antara saudaranya Inna. inna. Maka tugasnya sama dengan inna ketika masuk ke dalam mubtada dan khabar. Mubtadanya menjadi isim. Kalau lakina berarti isim lakina, maka menjadi mansub. Contohnya atulabu kasirun. Lakinnal fasla, lakinnal fasla Saghir. masuk ya karena isim lakina. Kemudian khabarnya Saghir. shogirun marfu, ya, tetap marfu. Contoh lain hamidun mustahidun lakinna sodiqohu sodiqo mansub karena isim lakina. Kaslanu marfu karena khabar lakina. Dan seperti itu sampai selesai. Tamrin ke-7 sudah? Belum tuh. Ya, dan terakhir mana sampai tamrin ke-6 ya. Nah. Dan kalau kita lihat tamrin ke-7 ya, ini sama persis. Sama persis. Lakina. Kalau tamrin kemarin lakina dia saudaranya inna. Ternyata yang tamrin ke-7 ka'anna. Penggunaan ka'anna. Ternyata dia juga saudara dari inna. Iqra misalnya ini, sunu adkhil ka'anna ala jumalil atiyati. Aliman bi anna ka'anna, diketahui bahwasanya ka'anna. Bacalah dua contoh, kemudian masukkan ka'anna kepada jumlah-jumlah berikut ini. Dan diketahui aliman bi anna, bahwasanya ka'anna, kata ka'anna itu min akhwati inna, saudari-saudari dari inna, di antara saudarinya inna. Maka bagaimana saudarinya? Ya sama persis. Sama persis, yaitu dia adalah menjadikan isimnya mansub dan khabarnya marfu. Sama seperti tamrin yang ke-6. Sama seperti ini. Contohnya, ada contohnya. Man hadal fata? Siapa pemuda ini? Siapa pemuda ini? Ka'annahu akhuka. Ka'annahu akhuka. Mana isim ka'annanya? Isim ka'anna. Dhamirhu. Iya. Dhamirhu. Akhuka jadi apa? Khobar. Khobar. Ka'anna. Kalau kita lihat ka'anna itu kan seperti inna ya. Maka isimnya jadi apa? Ka'anna. Ka'anna itu adalah saudara min akhwati inna, yang tahu saudara inna. Yang intinya memasukkan isimnya, memarfukan khobarnya. Isimnya masuk, khobarnya marfu. Maka di situ lihat ka'annahu akhuka. Mana isinya? Dhamirhu. Mana isinya? Isinya kan harusnya mana yang masuk? Mabni. Enggak ada, karena di sini isinya berbentuk Dhamir. dhamirun Muttasil. dari huwa. Karena dia dhamir maka dia mabni, tapi tetap di situ dia Mansub. nama. Isim apa? Kana. Khabarnya mana? Akhu. Jadi dia mudhaf ka Mudhaf ilaih. Terus marfu enggak? marfu. Apa tanda marfunya? Aku. Mana? Mana tanda marfunya? Dhamma atau apa ya? Marfu itu biasanya apa marfu?
Ah, Marfu tandanya apa biasanya? Doma kan? waw. Marfu Waw. doma. Waw. Ini mana? Waw. Wow, kenapa wow? Asmal khamsah. Asmal khamsah. Asmaul ya. Di antara al-asma al-khamsah. Maka tanda marfu'nya bukan dengan doma, tapi dengan Waw. ketika marfu itu pakai Waw. doma. Ketika mansub Iya. apa? Iya. Fathah. Pakai fathah. Alif. Alif, alif. Ketika mansub pakai alif. Alif. Ketika kasrah Ya. majrur. Ya. Iya. Contohnya apa? Yaitu akhun. Ketika marfu akhun. Ya, ini tanda marfu'nya. Ketika mansub Akhwat. kam akhon laka. Akhwat. Masih ingat? Kam akhon laka. Akhwat. Alifnya. Terus kemudian Akhi. akhi. Ini tanda mansubnya. Ini tanda mansub. Seperti itu. Jadi akhuka dia khobar dari khobar ke anaknya. Dan tanda marfu'nya adalah dengan Waw. wow. Seperti itu ya. Ada insyaallah. Insyaallah. Contoh yang kedua. Sebaliknya. Man hadhihi tiflatu? Man hadhihi tiflatu? Siapa? Tiflah, mana tiflah? Anak kecil, perempuan. Kecil perempuan ya. Kalau anak kecil laki-laki tiflun. Di tiflatun. Maka pakai hadhihi. Dan kemudian karena dia muannas, maka domirnya apa? Ha. Ka'anna ukhtuka. Ka'annaha ukhtuka. Kalau tadi man hadzal fata mudzakkar, maka domirnya huwa. Ketika disambung dengan ka'anna menjadi ka'annahu. Man hadzal tiflah, aslinya domirnya hiya. Ketika bersambung dengan ka'anna menjadi Ka'annaha. Persis seperti inna. Inna sambung ketemu dengan huwa jadi innahu. Inna ketemu hiya. Innaha. Kalau anta Innaka. iya. Kalau anti Innaki. antum Innakum. innakum hum Innahum. ana Inna. Inani. Inani. Inna. ada dua ya. Inana. Ini dan Inana. kau ke ana Hah? ana ke ana Kanani. anani nahnu Ka'annanan. seperti itu sama persis ya. Maka nanti di situ soal-soalnya juga dengan domir. Untuk lihat semuanya pakai domir. Jadi masukkan ke ana dalam jumlah-jumlah yang ada. Dan di situ pakai domir semua. Berarti domirnya disambung. Bisa dipahami? Insyaallah. Huwa zamiluka. Ketemu ke ana berarti? Ka'annahu zamiluka. Ka'annahu zamiluka. Nah, gampang kan? Insyaallah. Insya Allah mudah. Ya, dari siapa? Kanan apa kiri? Silakan. Betul. Ya udah. Nomor 1. Huwa zamiluka. Ka'annahu zamiluka. Artinya? Seolah-olah dia temanmu. Iya. Seolah-olah dia seperti temanmu. Bisa juga. Seakan-akan dia seperti temanmu. Nomor 2. Hiya tabibatun. Ka'annaha tabibatun. Seolah-olah dia seorang dokter. Iya, bagus sekali. Nomor 3. Hum tullabun. Ka'annahum tullabun. Seolah-olah dia para pelajar. Anta maridun. Ka'annaka maridun.
seolah-olah dia sakit. Anta. Seolah-olah kamu sakit. Iya. Mungkin wajahnya pucat atau lemes ya kan. Karena kamari itu atau kayaknya sakit ya. Nah, itu bisa juga. Ya. Terjemahan yang lebih enaknya itu lebih tepat. Kamu kayaknya sakit ya. Nah ini karena kamari itu nah. Pertanyaan. Enggak juga. Kamu kayaknya sakit. Bisa juga. Iya. Selanjutnya. Huwa mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Ka'annahu mudarrisun jadidun. Iya. Artinya Seolah-olah dia guru yang baru. selanjutnya. Anti ukhtu Maryama. Ya, bagus sekali. Anti ukhtu Maryama. Artinya kamu wanita seperti saudarinya Maryam. seakan-akan seolah-olah kamu seperti saudaranya Maryam bisa juga. Seperti itu. Wadah jelas kira-kira? Bisa dipahami? Gampang kan? Gampang kali. Persis seperti inna ya. Ketika dimasukkan doma apa? Domir ya jadi innahu, innaha, innahum, innaka, innaki, ka'annahu, ka'annahum, ka'annaha, ka'annaki, ka'annaka seperti itu. Wadah insyaallah? Insyaallah. Gampang insyaallah ya. Intinya ka'anna itu dari saudara dari inna seperti lakinna, Yana. dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemarin ada yang tanya itu ya, kenapa itu bisa gitu? Silakan kira-kira. Iya, itu karena dia Ada versi yang lain juga sih biar ngerti. Jadi laisa ya, isim itu terkadang tidak muncul karena laisa sendiri itu kemarin itu apa? Al-buka hubungannya laisa muta'assiron mu'asiron. Kemarin kita belajar laisa. Setelah laisa itu kemarin kita gimana? Laisa itu ina, saudaranya ina atau saudara kanan? Saudaranya kan Nah, berarti memanfaatkan berbeda dengan isim dan laisa dan kana ya. Kalau ina itu isimnya masuk, korbannya. Kalau laisa berarti kebalikan. kanya. Kebalikannya ya, laisa itu kebalikannya. Isimnya marfu, khabarnya mansub, kebalikannya. Tapi dalam kasus ini kok setelah laisa mansub. Nah, kemarin ditanyakan, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang tahu kenapa? Padahal kan laisa setelah laisa isimnya itu harusnya marfu, khabarnya Mansub. Kok ini setelah laisa tiba-tiba mansub? Kenapa? Karena kan laisa itu kan ini terselip Ustaz ya. Asam itu dia. Dia domirhu. Ada dhamir mustatirun takdiruhu huwa, dan itu yang menjadi isinya. Di dalam laisa terkandung namanya dhamirul mustatirun takdiruhu huwa. Maka itu yang menjadi isinya. Dan huwanya ini kembali ke mana? Ke al-buka. Itu tangisan. Tangisan itu membekas ya Pak. Artinya Bukan penanda akan penanda. Jadi penanda. Maka
Sudah ada isimnya, berarti ini apanya? Khobar. Khobarnya. Dan khobar laisa itu Mansub. Enggak persis. Jadi dalam laisa tidak selalu isimnya itu terlihat atau tampak. Terkadang dia berupa dhamirun mustatirun taqdiruhu seperti itu. Ya, jadi kenapa kok tiba-tiba setelah laisa mansub ya? Katanya kemarin setelah laisa marfu. Karena seperti itu, penjelasannya seperti itu. Jadi laisa sendiri itu terkandung di dalamnya dhamir mustatirun taqdiruhu dan itu yang menjadi isim laisanya. Bisa dipahami? Ya, selanjutnya tamrin ke-8. Kita akan baca hitungan. Nah, hitungan dari 11 sampai 20. 11 sampai 20. Dulu di jilid 1 kita pernah belajar hitungan berapa? 1 sampai 10. Masih ingat? Hah? Masih ingat? Coba, masih ingat nggak? Di sini pakai tolibun berarti siswa. 1 siswa. Talibun wahidun. Iya. Kita coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng 1 sampai 10 siswa. Pakainya siswa. Tolibun. Ayo, wahid, isnan, salah satu. Talibun. Hah? Bukan talibun wahidun, Ustaz. Yang mana yang betul? Talibun wahidun. Iya. Talibani isnani. 1 dan 2 tolibunnya di Depan. angkanya di belakang. Kalau 3 sampai 10 baru di dan berlawan. Nah, Ya, tolib muzakkar berarti angkanya muannas. dan tolib berubah menjadi bentuk Jamak. jamak ketika 3 sampai 10. Nah, coba ulang. 1 siswa. Talibun wahidun. Lanjut. Talibani isnani. Terus. Salah satu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Tis'atu tullabin. Sab'atu tullabin. Samaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Asyaratu tullabin. Bagaimana Mas? Siswi toliba Tun. 1, 2, 3. Talibatun wahidatun. Talibatani isnaini. Talibatin. Jamaknya apa jamaknya? Talibatin. Jamak muannas salim. Tolibatin. Tin. Dan harus kasroh. Tin. Seperti tulabin kasroh kan? Kalau tolibatin panjang harus berbeda. Panjangnya harus berbeda. Nah. Ayo, 3 siswi. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sittun talibatin. Sab'u talibatin. Samani talibatin. Tis'u talibatin. Asyaru talibatin. Alhamdulillah ya, masih hafal ya. Harus sering ya. Harus sering di refresh lagi ya. Sering diulang lagi. Silakan disiasati sendiri bagaimana mengulang-ulangnya. Di rumah sambil ngitung sambil apa bisa ya. Nah, setelah 1 sampai 10, maka selanjutnya 11 sampai 20. Dan kaidahnya berubah lagi. Ya. Kaidahnya berubah lagi. Kita lihat 11 siswa apa? Ahada asyara toliban. Beda lagi kaidahnya kan? Beda-beda ya. Adat mad itu lumayan rumit. Beda-beda deh. 12 Isna. Ini hamzah wasol nih. Hamzah wasol. Itu yang di atasnya itu maksudnya adalah
Falasot. Yang maksudnya, yang artinya menandakan dia hamzah wasl. Kalau yang kayak gini namanya hamzah qat'i. Kalau yang kayak gini biasanya ada rokatnya. Ya, kalau ini ada rokatnya biasanya. Kalau kasroh di bawah misalnya. Itu namanya hamzah qat'i. Kalau ini hamzah wasl. Dan situ caranya pakai kasroh. Isna. Ya. Jadi itu kepala sok. Yang menandakan dia adalah hamzah wasl. Isna asyara taliban. 12 siswa. Gimana? 12 siswa, silakan. Isna asyara taliban. 11, 12 itu kaidahnya sama. Sebagaimana 1 dan 2 kemarin. Tadi kan kita lihat 1 dan 2 ada apa? Kaidahnya sama. Mudzakkar, muannas, maka 11 dan 12 juga sama. Ahada asyara taliban. Dilihat ma'dudnya taliban, mudzakkar. Maka angkanya ahada mudzakkar, asyara mudzakkar. 12 isna mudzakkar, asyara mudzakkar, taliban mudzakkar. Tetapi ketika 13 sama seperti angka 3 kemarin, dari angka 3 tadi otomatis berubah menjadi salasata asyara taliban. Dan ternyata yang puluhan ikut mudzakkar. Yang puluhan ikut ma'dudnya mudzakkar. Taliban mudzakkar, maka puluhannya ikut mudzakkar. Asyara taliban. Yang berubah mananya? Satuannya. Yaitu adalah 3-nya, satuannya. Salasata asyara taliban. Dan harakatnya kalau kita perhatikan semuanya pakai fathah. Dan harokat fathah ini bukan mansub, tapi mabni, maka tidak bisa berubah. Ahada asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, mabni, semuanya mabni sampai 19 itu mabni. Untuk angkanya ya. Adapun taliban maka dia mansub karena dia tamyiz. Di situ taliban jadi tamyiz, maka dia mansub taliban. Tapi untuk ahada asyara itu mabni ala fathi. 14 arba'ata asyara taliban, muannas arba'ata. 15 khamsata asyara, muannas juga. Sampai 19 sittata sab'ata samaniyata tis'ata. Semuanya muannas untuk angka satuannya. Puluhannya mudzakkar semua. Asyara taliban. 20 ini ada sendiri kaidahnya. 20 dia pakai ishruna taliban. Dan 20 ini dia mau mudzakkar mau muannas enggak berubah. Tetap ishruna. Nanti kalau talibatan juga tetap dia ishruna talibatan. Yang berubah yang mana? 3 sampai 19. 13 sampai 19 ya. 13 sampai 19 ya. Kita coba baca bersama-sama. 11 sampai 20. Wahid, isnan, salasa. Ahada asyara taliban, ithna asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban, 'ishruna taliban. Siapa yang mau baca sendiri? Nah, datang terus. Ahada asyara taliban,
Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Thamaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Ashruna taliban. Nah, bagus. Seperti itu ya, cara menghafalnya silakan dibaca dengan keras berulang-ulang dan pahami polanya, Ketika 11 ahada asyara mudzakkar, 12 isna asyara mudzakkar. Ketika 13 muannas. Salah sata. 14 arba'ata muannas. Khamsata, sittata, sab'ata, tamaniyata, tis'ata, baru kemudian isruna. Seperti itu. Wah, insyaallah. Jelas. Ustaz, kalau yang dulu kan itu bentuknya mudhaf ilaih. Kalau ini bentuknya apa, Ustaz? Di sini bentuknya apa? Ahada asyara taliban. Salasata asyara taliban. Na'at man'ut. Nama, Ustaz. Tapi dia mabni al-fath. Ahada asyara, salasata asyara. Tapi Kalau na'at man'ut kan ininya jenisnya, Ustaz. Salah satu muannas asyara. Iya, dikatakan apa juga nggak bisa ya. Jadi ada terkadang pola-pola yang memang ya dia bukan atma'ud, bukan mudhaf ilaih. Ya bentuknya apa adanya gitu. Salah satu asyara. Makanya dikatakan mabni, itu tetap. Ya itu apa adanya kayak gitu. Kalau yang kemarin bisa dikatakan mudhaf ilaih ya. Kalau sekarang na'at man'ut berbeda jenis. Nah, jadi gimana? Berarti bukan mudhaf ilaih, bukan na'at man'ut. Berarti apa? Ya udah bentuk tetap, bentuk yang tetap apa adanya seperti itu sudah. Maka ya tidak bisa disebut tanpa atau tidak bisa disebut mudhaf ilaih. Karena mabni sudah, bentuknya mabni. Ahada asyar, isna asyar, salasata asyar. Jadi bukan na'at itu bukan mudhaf ilaih. Mabni ala juz'ain. Mabni keduanya. Ada lagi? Silakan dihafalkan, diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang dihafalkan, dipahami polanya. Intinya ketika taliban maka angka 3 sampai 13 sampai 19 muannas, angka satuannya. Puluhannya mudzakkar. Dan semuanya mabni alal fathah. Jadi taliban baru masuk karena dia tamyiz. Tapi ini untuk yang mudzakkar kan, Ustaz. Paling muannasnya sama, Ustaz. Kalau muannas maka tinggal dibalik. Muannas insyaallah nanti akan ada juga di bab selanjutnya mungkin. Balikannya. Jadi seperti biasa ya, muannas itu selalu ke balikannya dari yang mudzakkar. Ahada, maka kalau yang muannas pakainya ihda. Asyara berarti apa? Asyara mudzakkar. Kalau muannasnya apa berarti? Asyrata. Ihda asyrata. Kemudian talibatan. Iya, muannas talibatan. Kemarin jam kayak gitu juga kan jam ya? Kemarin jam yang belajar jam berapa? Ini bukan? Kelas ini bukan? Belum ya? Belum. Oh berarti kelas sebelah belajar jam. Karena ada jam, sekalian belajar jam 11. Pasalnya apa? Hadiyata aswata. As-sa'ata hadiyata aswata. Maka ihda asrata talibatan 12. Isnata, isna mudzakkar maka muannas isnata. Asyaranya muannas juga asrata talibatan. Nah, ini 11 12 kayak gitu. Mudzakkar.
Muannas 13 bagaimana? Salah tuh. Iya, dibalik. Dan mabni ala fathah berarti salasa. Masyarakat. Nah, kalau sini kan lihat mudzakkar semua kan, puluhannya mudzakkar semua. Berarti puluhannya asyrata thalibatan. Jadi yang mudzakkar cuma diangkat 3 saja, satu aja. Salasa asyrata thalibatan. 14 siswi. Arba'ah asyrata Talibatan. 15 siswi. Khamsu asyrata. Khamsat asyrata talibatan. Seperti itu. Jelas kira-kira? Selalu nanti ada berbalik. Intinya muannas itu selalu kebalikan dari mudzakkar. Makanya untuk pahami baik-baiknya muzakkar, antum hafalkan. Insyaallah kalau antum sudah hafal, sudah paham, gampang membalikannya gampang. Sebagaimana yang tadi 3 sampai 10 kan. Mudzakarnya antum hafal, antum paham kaidahnya, maka muannasnya tinggal dibalik saja. Seperti itu. Dan latihannya di bawahnya itu. Latihannya di bawahnya. Iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut ini. Summaktubhu, maka kemudian tulislah dia. Masih ada 3 lagi. Nanti insyaallah. Wadukul itu tetap tulisnya harus ada alifnya. Dalam tulisannya tetap ada. Tapi dalam bacaan Tidak. tidak dianggap. Makanya antum lihat yang tadi mana? Isna itu yang contohnya isna. Tetap ditulis, tapi di atasnya ada seperti bulatan kecil, itu aslinya kepala shot. Kepala shot yang menandakan hamzah wasl. Tapi kalaupun tidak ditulis juga nggak ada masalah, yang penting tidak ada hamzahnya. Ya, tidak ada ini. Kalau ada ini yang jelas ya. Ada ahun, ya kan? Ahun itu selalu dalam penulisan harus nggak boleh ini kurang betul dalam tulisan, kurang betul, harus ada kalau hamzah saja kayak gini aja, maka ini biasanya dianggap hamzah wasl. Oh betul, maka ketika ada tambahan ya langsung nggak dianggap jadi terkadang ditulis kepala shotnya, terkadang juga tidak ditulis. Yang penting tidak boleh pakai, maka harus antum hafalkan mana yang pakai hamzah qat'i, mana yang hamzah wasl. Bagaimana menghafalkannya? Ya dihafalkan saja. Hamzah wasl itu biasanya ibnun, hamzah wasl. Apalagi ismun, hamzah wasl. Fi'il amal itu semuanya hamzah wasl. Tuh. Siapa lagi? Enggak banyak kok, hamzah wasl itu enggak banyak. Yang paling banyak biasanya malah hamzah qat'i. Tuh, ya. Posisi itu kita batun. Gimana? Ma'a kita batin itu isimnya, isim bentukan dari kata ba, ya artinya tulisan. Seperti al-buka itu isim bentukan dari mana tadi? Buka. Ada namanya isim masdar, isim yang terbentuk dari fi'il, maka artinya seolah-olah dia fi'il. Menangis kan kata kerja ya. Oh ini isim, karena dia adalah isim masdar, isim yang dibentuk dari fi'il. Dan banyak, tidak hanya isim masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim Allah, ada isim makan, dan sebagainya.
Maka di sini kitabah juga termasuk ya isim masdar ini yang dibentuk dari kataba. Kemudian tulislah dia ma'a kitabatil arqami, dengan penulisan atau dengan penulisan angka-angka al-waridati fihi ya, jadi artinya kemudian tulislah dia dengan penulisan angka-angka yang disebutkan di dalam jumlah-jumlah itu ya. Dari nomor 1 sampai nomor 9 itu disebutkan arkom, jamak dari rokmun, nomor, angka. Ma kita baca arkom al-waridati fihi bil huruf. Maksudnya apa? Dari bentuk angka ya, dalam penulisannya nanti kalau untuk mau menulis sebenarnya ini PR juga sebenarnya. Sering kan ikro waktu itu sering banget muncul, tapi ya kembali ke antum sendiri, silakan antum yang sempat-sempatkan ya. Karena dengan penulisan nomor-nomor yang disebutkan di soal-soal itu dirubah ke dalam huruf. Berarti seperti mana? Seperti di atasnya antum lihat, ya kan? Itu dari angka dirubah menjadi huruf. Jelas kira-kira? Kalau di sini ya kita baca saja. Kalau di sini kita baca. Untuk nulisnya ya silakan antum siasati sendiri ya. Antum pintar-pintar bagi waktunya, silakan di rumah cari waktu atau sembilan antum atau kosong daripada bengong, daripada lamun. Nulis. Ya. Mungkin murojaah, dan murojaah yang paling bagus itu menulis. Karena dalam menulis otomatis antum membaca. Dan otomatis antum mengulang-ulang lagi. Oh, ini tulisannya ini, oh ini bacaannya ini, otomatis itu. Ya, tangan gerak, mulut ikut baca, otak ikut mengulang-ulang. Jadi murojaah yang bagus yang menulis. Kalau antum sering, masalah kuat kalau. Makanya ada namanya sekarang itu muncul namanya mushaf tulis. Ya, pernah lihat mushaf tulis? Itu diantara cara untuk menghafal Al-Quran biar mungkin hafalannya disuruh ditulis. Tapi ya orang itu bagus atau enggak, karena nanti jadinya apa ya? Ya kalau tidak disimpan dengan bagus jadi kurang bagus. Ya intinya adalah menulis diantara bentuk murojaah ya. Silakan antum menulis. Kalau di sini kita baca saja, kita baca. Paham perintahnya ya? Jadi dari nomor-nomor yang disebutkan itu dibaca seperti biasa, seperti atas itu. Di atasnya itu ada contoh disebutkan. Dan insya Allah semuanya masih mudzakkar. Insya Allah semuanya mudzakkar, jadi mudah ya. 19 tadi apa tuh? Ada di atasnya, tuh, tinggal dilihat. Mau ya? Kita coba nomor 1 sampai mana kita? Saya sampai 1. Untuk Fil fasli tis'ata asyara taliban. Iya. Artinya Di dalam kelas ada 19 siswa. 19 siswa. Nomor 2. Indi khamsata asyara kitaban bil lughatil arabiyyati wa ithna asyara kitaban bil lughatil faransiyati. Iya, bagus sekali. Ya. Saya memiliki 15 buku berbahasa Arab dan 12 buku berbahasa Prancis. Ahsantum. Fransia, Prancis. Iya. Khamsata asyara kitaban wasna asyara kitaban. Hamzah wasna ba'dahu. Wa Yusuf alaihi salam firmanan ada asyara kaukaban. Iya. Setelah melihat Yusuf alaihissalam di dalam mimpinya 11 bintang. Iya. Ro'a fil manam. Ro'a melihat Yusuf alaihissalam fil manam. Berarti manam itu mimpi. Manam itu mimpi. Ro'a fil manam. Ro'a itu telah melihat. Nabi Yusuf alaihissalam telah melihat dalam mimpinya
11 Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Kaukaban. Kaukaban itu bintang. Najmun. Najmun bintang juga. Jadi ada bedanya farqu sinonim. Siapa yang hafal ayatnya? Dalam surat Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsan wal qamar hum li sajidin. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasamsan wal qamar li sajidin. Apa artinya? Sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Pernah dengar kisah Nabi Yusuf? Dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Apa? Di akhir kisahnya, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, saudara-saudaranya kelaparan datang ke Nabi Yusuf minta makan dan datang bersama orang tuanya. Saudaranya ada berapa? Ada 11. Ada bapaknya, ada ibunya. Dan mereka melihat Nabi Yusuf yang sudah jadi menteri, sudah menolong, akhirnya mereka sujud. Dan waktu itu syariat sujud itu belum dihapus, ya, jadi masih sujud dalam bentuk penghormatan. Masih dalam syariat Nabi Yusuf sujud masih biasa. Berbeda dengan sekarang sujud kepada manusia dilarang. Kalau zaman Nabi Yusuf tidak masalah untuk sebuah penghormatan. Itu mimpinya Nabi Yusuf ketika kecil jadi kenyataan. Makanya ketika cerita ke bapaknya kan, ya abadi ini ra'aitu fi manam ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasam sawal qamar li sajidin. Kemudian bapaknya mencegah, jangan kamu ceritakan kepada siapa-siapa, ini mimpinya. Sudah tahu nak bapaknya itu Yakub itu kan tahu. Oh ini mimpi. Karena Nabi itu seorang nabi tahu. Ya, nanti suatu saat ada kenyataan itu. Maksudnya 11 itu saudara-saudaranya yang telah membuang dirinya, ternyata di akhir kisahnya ditolong sama istilahnya mereka bersujud. Itu betul kan? Ada asal kaukaban di surat Yusuf itu lengkapnya. Sudah pernah dengar kan? Soalnya sudah masyhur kisahnya itu. Nah, Badung. Ini isruna riyalan. Iya, bagus kan? Saya memiliki 20 rial. Saya memiliki 20 real. Badung. Kam funduqan fi hadas syar'i. Gimana? Kam funduqan. Iya, terus fi hadas syar'i. Syar'i? Ini sering banget muncul ini. Hadas syar'i. Iya, ini diulang-ulang terus ini. Fi hadas syar'i. Berapa banyak hotel di jalan ini? Iya, bagus. Fihi Balasata asyara Fundukun. Fundukun. Iya, mansub semua, mansub ya. Kaukaban, kitaban, ya, rialan, semuanya mansub. Fundukon. Ya. Di dalamnya terdapat 13 atau di jalan itu terdapat 13 hotel. Ya. Ba'dah. Fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Iya. Artinya Di kota ini ada 14 masjid. Bagus sekali. Arba'ata asyara masjidan. Ba'dahu. Thamanu hadzal kitabi 17 rialan. Iya, bagus sekali. Harga kitab ini 17 real. 17 real. Sab'ata asyara rial. Ba'dahu. Fi hadzal kitabi asyruna darsan. Di dalam buku ini ada 20 pelajaran. Iya. Ishruna darsan. Terakhir. Wisanati Isna Asyara Syahron. Iya. Di tahun ini ada 12 dari tahun
dalam satu tahun. Di dalam satu tahun ada 12 bulan, yaitu lebih tepatnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi angka 11 sampai 20 bahasa Arabnya seperti itu. 11 12 mudzakkar 13 sampai 19 muannas mudzakkar ya. Muannas mudzakkar. Salah satu asyara taliban arba'ata asyara muannas mudzakkar. Dan harokatnya semuanya mabniun alal fathi. Jadi fathah semuanya. Mabniun alal fathi kecuali yang taliban. Taliban itu mansub karena dia tamyiz. Dan yang 20 ya, 20 itu marfu. Kalau 20 itu marfu. Isruna. Maka dalam beberapa keadaan isruna dia bisa berubah menjadi majrur. Isrina. Pernah ada kan? Bi isrina riyal. Masih ingat enggak? Hadzal kitab samanuhu bi isrina riyalan. Di bab 1 atau 2 itu. Bi ada bi-nya, bi huruf jar. Ketemu isrin? Iya, aslinya isruna marfu. Tapi ketika ada huruf jar majrur. Majrur dengan wawunya berubah menjadi dia. Isruna berubah menjadi isrina, bi isrina riyalan. Jadi kalau 20 itu marfu. Tapi yang 11 sampai 19 itu mabniun alal fathi. Jadi ahada asar, isna asar, salah satu asar, arba'at asar sampai tis'ata asar itu mabniun alal fathi. Dia mabni. Kalau 20 baru dia marfu. Kalau dia marfu berarti dia bisa majrur, bisa mansub. Itu untuk yang 20. Seperti itu untuk hitungan 11 sampai 20. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Dan tolibunya semuanya mufrad. Dan semuanya mufrad dan mansub. Mufrad mansub. Tamyiz. Kalau yang 3 sampai 10 itu jamak majrur. Ya, salah satu tullabin, arba'atu tullabin. Untuk itu ma'dudnya. Ma'dudnya kalau 11 sampai 20 itu mufrad dan mansub. Bahkan sampai 99. Sampai 99 Mufrad tamyiz. ma'dudnya mufrad dan mansub. Nanti kalau 20 wahidun wa isruna taliban. Isnani wa isruna taliban 22. 23 salah satu wa isruna taliban, arba'atun wa isruna taliban. Kalau sampai tis'una taliban. Tis'atun wa tis'una taliban, 99 siswa. Itu tetap pakai taliban. Jadi untuk taliban mufrad dan mansub itu dari 11 sampai 99. Baru nanti ketika 100. Nah, 100 kemarin udah belajar kan? Bagaimana? Apa itu dari 100? Ingat enggak? Mi'atu riyalin. Kalau siswa berarti Mi'atu tolibin. mi'atu Tolibin. mufrad nih. Mi'atu talibin dan majrur. Mi'atu rajulin. Ya kan pernah kan kemarin? Mi'atu imra'atin. Mi'atu rajulin. Mi'atu talibin. Tidak lagi masuk tapi majrur. Ketika sudah masuk ke 100 Dan 1000 sudah. Dan 1000. 1000 ternyata tidak sama. Alfu Tolibin. Jadi untuk yang masuk mufrad dan masuk itu berlaku untuk 11 sampai 99. Oh, ada yang sama? Jelas ini? Selanjutnya hitungan bertingkat. Jadi hitungan itu ada hitungan biasa, ada hitungan bertingkat. Apa itu hitungan bertingkat? Hitungan yang bermakna ke. Hitungan yang bermakna ke. Seperti yang ada di judul-judulnya. Adarsul awwalu. Berarti apa artinya? Pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 atau pelajaran pertama. Jadi ada istilah lain untuk ke-1. Pertama bisa juga sama.
Tapi intinya pakai al-awwal. Darsul awal. Nah, kalau ini bentuknya apa ini? Al-al. Nama. Nah, ini baru namanya nama. Mudzakkar. Ad-darsul awwal. Pelajaran kedua. Ad-darsus tsani. Pelajaran ketiga. Pelajaran keempat. Pelajaran kelima. Keenam. Sitah jadi sadis. Ini yang berbeda, perubahannya cukup berbeda. Sitah jadi sadis. 7. 8. 9. 10. 10. Jadi kalau yang lain itu agak masih mending ada perubahan-perubahan dikit lah ya. Tapi kalau yang untuk ini satu juga perubahannya jauh banget. Wahid jadi awal. Tapi awal juga sering kita pakai juga kan. Awal itu kan di awal pertama. Iya, ke satu pertama awal. Sani, isnan, sani, ya kan. Salasa jadi salis. Arba'ah, robi. Yang jauhnya ini ya. Sita jadi sadis, berubah hurufnya. Sita tak jadi da. Sadis. Dan ya kayak gini apa adanya ya. Kita dapatkan, kita hafalkan. Udah itu aja. Dan kalau kita lihat salis, robi, khomis itu mirip dengan apa? Nama hari, ya, nama hari kita mirip nggak? Senin, Isnan, Sani mirip. Selasa, Salis, Rabu, Khomis, Kamis. Bisa jadi bahasa Indonesia berasal dari makanya kalau hari Minggu biasanya kita sebut Ahad, ya, hari pertama Ahad. Isnin hari kedua. Kirain Ahad dari bahasa Jawa. Nah itu tadi 11 tuh. 11 maka apa? Ahad ya. Kalau Jawa setunggal. Iya. Setunggal kali. Satu Ahad itu kan. Satu Senin, Salis hari ketiga, Robi hari keempat, Khomis, Kamis berarti hari ke 5. Kalau Jumat ada sendiri namanya Jumu'ah. Sabtu juga ada sendiri, Sabat. Gitu ya. Jadi bisa jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Banyak bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Bahkan ada yang mengumpulkan sampai berapa itu bahasanya. Yaitu untuk Quran bertingkat. Kita baca bersama-sama lagi biar hafal ya. Pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10. Wahid, Isnan, Selasa. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalisu, ad-darsul rabi', ad-darsul khamis, ad-darsul sadisu, ad-darsul sabi'u, ad-darsul thaminu, ad-darsul tasi'u, ad-darsul ashir. Yang kedua itu sani, ya, sani. Ini yang mudzakkar ya. Ini yang mudzakkar. Bagaimana yang manas? Yang manas gampang ya, juga ditambahin tak marbutoh. Tapi untuk yang pertama itu yang berbeda. Yang pertama al-awwalu ketika berubah menjadi muannas Ulang. al-ula. Ya al-ula. Kalau yang lain gampang. Asani jadi saniyatu
kita tambahin tu aja. Saniyatu sali satu sampai tasatu asrofi. Yang beda cuma di awalnya saja. Karena nanti di latihan di bawahnya itu ada yang muannas. Yang di atas di bawahnya itu ada yang muannas kata bendanya. Maka harus seperti itu. Karena hitungan bertingkat ini polanya adalah naat manqut. Maka kalau yang depannya muzakkar, ya belakangnya angka hitungan bertingkatnya harus ikut muzakkar. Kalau bendanya muannas, otomatis juga harus ikut muannas karena naat manqut al. Jadi ya lu harus paham. Coba dicoba yang muannas, gampang. Yang beda cuma di awal saja. Yang lain tinggal tambahin tu saja. Nah, dicoba. Pakai yang muannas contohnya apa? Sofhatu. Ya, di bawahnya itu ada tuh. As-sofhatu, sofha. Apa artinya sofha? Halaman. Ini halaman. Ini di bawah tuh. Angka-angka di bawahnya itu namanya sofha. Halaman. Sofha itu halaman. Yuk. Halaman pertama. Berarti apa? As-sofhatul ula. Sofhatul Ula. ula. Dua. As-sofhatul tsaniyatu. Tiga. As-sofhatul tsalitsatu. Empat. As-sofhatul rabi'atu. Lima. As-sofhatul khamisatu. Enam. As-sofhatul sadisatu. Tujuh. As-sofhatul sabi'atu. Delapan. As-sofhatul thaminiyatu. Sembilan. As-sofhatul tasi'atu. 10. As-sofhatul asyatu. Seperti itu caranya ya. Insya Allah gampang. Tinggal tambahin tu kecuali yang awal itu jadinya ula dan antum bisa lihat di bawahnya itu ada dalam kurung. Al awalu mu'annasuhu, mu'annasnya adalah al ula. Naqulu at-talibul awwalu wa talibatul ula. Jadi tergantung ininya, kalau muzakkar pakai awal, kalau yang muannas pakai al ula. Itu untuk yang awal. Dan ternyata waktunya sudah habis. Tidak berasa ya? Berarti antum menikmati ya? Menikmati. Ya, alhamdulillah kalau menikmati. Takutnya bosan. Seru ya? Sama. Diambil serunya aja ya? Diambil serunya aja. Maka untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Dengan bertiga, insya Allah nanti kita akan ulang lagi, mungkin besok kita ulang lagi di pekan depan. Bagaimana cara menghitung hitungan yang bertingkat, dan insya Allah hitungan yang belasan juga akan kita ulang lagi biar sampai hafal. Ya, harus hafal. Jangan sampai apa yang sudah kita pelajari dilupakan, hilang, sia-sia. Jangan sampai. Sayang waktu antum, sayang tenaga antum, sayang harta antum. Antum sudah bayar per bulannya. Kalau antum belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak ada asalnya, nggak ada ini, ya sayang sekali ya. Makanya jangan sia-siakan. Kita ulang-ulang lagi, kita murojaah terus. Karena kunci dari belajar al-murojaah itu apa? Kuncinya belajar apa? Jadi tidak ada apa ya? Jangan sampai bosan. Tidak ada kata tidak. Jadi tidak mau ya kita sudah memasuki dalam ranah belajar ya. Kita korbankan, kita sempatkan, sisihkan waktu kita untuk mengulang-ulang pelajaran. Minimal antum sebelum berangkat minimal antum baca dulu. Nanti belajar apa ya? Minimal antum pulang sampai di rumah antum buka lagi. Itu paling minimal. Sebelum dan sesudah itu paling minimal. Adapun di kesibukan antum setiap hari ya mungkin itu agak susah. Pulang kerja sudah capek, mau istirahat ya, agak berat. Minimal antum pulang dari sini sebelum tidur buka sendiri. Oh tadi belajar ini udah tidur tutup. Minimal antum sebelum berangkat nanti belajar apa ya? Jadi tidak kosong sama sekali.
Waktu berangkat kosong. Ditanya, apa ya? Ya aduh, sayang, antum udah baca capek-capek, udah baca capek-capek, sayang ya. Alhamdulillah sekarang udah ada media ya, Masya Allah nih, udah bikin YouTube. Ya, silakan dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan media yang sudah ada. Sambil merojaah, sambil dalam YouTube. Semoga dengan media-media yang ada kita dimudahkan dan semoga Allah senantiasa memberikan kita semangat, kesabaran sehingga kita bisa terus istiqomah. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya, tidak ada kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Naktafi bil qadar, syukurlah husnul khuluqikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bil du'a bi du'a kafaratul majlis. Dan untuk minumannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.